Hai Sobat Donghua. Tarap Tatara. Merapat. Merapat. Barang baru masih hangat. Episode Terupdate Spirit Sword Sovereign Season 4. Subrek, like ya kakak. Yuk langsung kita gasken. Lin Jingxuan belum pernah melihat pedang secepat ini, sengit dan ekstrim, yang semuanya patah. Dia ingin mundur, tetapi mendapati bahwa dia tidak dapat menghindari pedang sama sekali. Itu terlalu cepat, menekan pedang dan roh lautnya, bahkan matanya kaku, seolah-olah pedang itu tidak dapat dihindari. Luo Shengyu. Melihat pedang kehancuran hendak menembus alis, Lin Jingxuan mengertakkan giginya, dan segera di belakangnya muncul portal kuno. Portal dibuka, yang semuanya berisi napas penahanan, dengan terburu-buru menuju pedang kehancuran. Bunyi retakan terus-menerus terdengar, pedang kepunahan mekar dengan panik, dan hampir portal kuno tercabik-cabik, kemudian, nafas kota tak ada habisnya, dan akhirnya pedang kehancuran diblokir, dan keduanya mengeluarkan tumpul suara itu, akhirnya dimusnahkan pada saat bersamaan. Masih ada harta perlindungan tubuh. Setelah Bailey dengan gila memotong pedang ini, wajahnya menjadi sangat pucat. Dia dipaksa untuk menahan darah di tenggorokan, dan pedang ditusukkan ke depan, cahaya pedang berkedip, dan membunuh lagi. Alis Xiang Lingxuan sangat penting. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki napas pedang paling tajam di tubuhnya, dan kekuatan spiritual seperti cahaya lilin di angin yang keras, bergoyang redup, seolah-olah itu akan dipadamkan kapan saja, betapa memalukan situasinya. Namun, ketika cahaya pedang muncul, telapak tangan pembunuh dijatuhkan di langit, dan kekuatan teror tiba-tiba meledak, benar-benar menghancurkan cahaya pedang, dan bayangan telapak tangan berdarah jatuh pada pedang panjang, yang sebenarnya memutar tubuh pedang. Mata liar Bailey berkedip-kedip. Pada saat berikutnya, dia merasakan peluit datang dari samping, dan pedang panjang berdarah menyapu pintu. Teror yang ganas dan sombong membuat rambutnya tergerai. Suara gemuruh meletus, dan tempat kegilaan Bailey berdiri, langsung tenggelam oleh kekuatan spiritual langit dan bumi. Dalam waktu singkat, sosoknya terbang keluar dari asap yang mengepul dan jatuh dengan keras ke tanah. Sinar darah Yin Hong memuntahkan seperti kolom, menodai sepotong langit ini. Binatang buas, kamu berani menyembunyikan triknya. Lin Jingxuan berteriak dengan marah. Meskipun dia keluar dari bahaya, adegan yang baru saja terjadi masih melekat di pikirannya, membuat napasnya lebih berat. Ketakutan. Pedang itu terlalu mengerikan, bila pedang dihancurkan, dan jiwa pedang Daluo hancur. Tampaknya itu benar-benar dapat menghancurkan kubah langit. Ini adalah mimpi buruk ketakutan. Sulit untuk dilupakan jika Anda melihatnya. Jika bukan karena Lin Jingxuan yang memiliki kartu hall yang tak terhitung jumlahnya, dia mungkin sudah mati sekarang. Untuk menyelamatkan nyawa anjingmu, Daluo Jinmen benar-benar tidak pelit, dan mengambil semua harta karun, tapi sayangnya, aku masih sedikit lebih buruk, kalau tidak kamu akan mati hari ini. Bailey tergila-gila di tanah, menatap melihat Lin Jingxuan di depan, ada banyak keengganan. Diam untukku. Lin Jingxuan tampak seperti rubah menginjak ekornya. Dia sangat marah bahwa 3 mayat melompat keras. Dia memegang pedang hantu di tangan kanannya, dan bila pedang itu cepat berlalu. Dengan panik Bailey menyaksikan Daomang meronta-ronta, tetapi jantungnya lebih dari cukup tetapi tidak cukup. Pedang yang baru saja dia gunakan semua kekuatan rohaninya, dan kemudian diblokir oleh Rosen dan Gu Tianjiao pada saat yang sama. Dia terluka dan terluka. Dia tidak bisa melakukan tindakan penghindaran sama sekali, dan dia hanya bisa melihat pedang itu membunuh. Daomang mendekati tubuh Bailey maniak, dan belum menyentuhnya, tetapi tiba-tiba pecah, dan angin kencang meniup rambut hitam panjang Bailey maniak, dan pada saat yang sama membuat matanya membeku di sana. Tetapi melihat dia di depannya, Gu Tianjiao berdiri di sana, telapak tangannya menonjol, dengan udara membunuh di atasnya, merobek semua tenda menjadi ketiadaan, dan tidak ada yang bisa menyentuh tubuh gila Bailey. Gu Tianjiao, apa maksudmu? Lin Jingxuan dengan marah membuat marah, dan menatap Gu Tianjiao seolah-olah dia gila, dan tampaknya gelandangan itu kejam, seolah-olah dia akan menembak kapan saja, di mana saja. Lin Jingxuan saat ini sudah sangat marah, dan dia tidak punya alasan untuk menyelamatkan. Sebelum pertempuran, dia menentang maniak Bailey, benar-benar mengabaikan yang terakhir, dan berbicara dengan tidak sopan dengan sarkasme dan ejekan, tetapi baru saja, dia hampir mati di tangan maniak Bailey. Karena malu, dia mendesak Luo Shengyu, yang menyelamatkan hidupnya. Luo Shengyu ini adalah harta karun dari tubuh pria Luo Jin.
Setelah didesak, ia dapat melepaskan atmosfer penahanan yang tak ada habisnya. Bahkan pukulan kuat Nirvana pun dapat dilawan secara paksa. Meskipun giok ini adalah tirani, ada banyak batasan, hanya dapat didesak 3 kali, setelah 3 kali, kekuatannya akan sepenuhnya hilang dan menjadi tidak berguna. Hanya beberapa hari setelah perjalanan ke ranah rahasia bintang kuno itu, Lin Jingxuan mendesak Luo Shengyu. Baginya, kerugiannya sangat besar, dan ia ingin membagi 5 kuda di tempat. Melihat kemarahan Lin Jingxuan, mulut Gu Tianjiao sedikit terangkat dan ada tawa. Tawa ini menyebar, dengan sedikit kegilaan, yang membuat semua orang di tempat kejadian penuh keraguan. Saya tidak tahu Gu Tianjiao adalah ini apa artinya. Untuk sesaat, Gu Tianjiao menghentikan tawanya dan berkata kepada Lin Jingxuan. Kakak Lin, karena kamu begitu membenci kegilaan Bailey, mengapa kamu ingin membunuhnya? Kematiannya benar-benar membuatmu melampiaskan semua kebencianmu. Lin Jingxuan menghembuskan nafas mati lemas. Alasan yang awalnya menghilang karena kebencian berangsur-angsur pulih, dan ia mulai berpikir mendalam tentang kalimat ini. Kadang-kadang, hidup lebih tidak nyaman daripada kematian. Jika kamu mati, kamu akan mati, dan jiwa akan kembali ke Huang Quan. Ini adalah reinkarnasi, tetapi jika kamu hidup dengan rasa malu dan menderita dari mata orang yang tak terhitung jumlahnya, maka itu adalah balas dendam yang nyata, yang dapat dibenci, yang dapat dibenci. Lebih jauh, membunuh seorang jenius penjahat itu tidak mudah, tetapi menghancurkan seorang jenius penjahat dapat membuat orang bahagia secara fisik dan mental. Nama 100 mil kegilaan, betapa prestise, disebut jenius tak tertandingi di pavilion Wanjian selama ribuan tahun. Jika dia dihancurkan oleh Anda dan saya, maka Anda dan saya benar-benar terkenal. Ketika Gu Tianjiao mengatakan ini, dia bahkan tidak melihat ke arah Bailey Matman, karena di matanya, Bailey Matman sama sekali tidak ada perbedaan antara membunuh dan tidak membunuh. Yang dia pedulikan adalah bagaimana mendapatkan rasa senang. Kamu cukup masuk akal. Lin Jingxuan mengangguk sedikit. Dia juga membenci Chu Xingyun, tetapi ketika dia melihat Chu Xingyun retak oleh ruang, dia tidak merasa seperti kebencian besar. Dia masih merasa sedikit di hatinya. Bukan amarah. Seperti yang dikatakan Gu Tianjiao, kadang-kadang, hidup lebih tidak nyaman daripada kematian, dan ketidakbahagiaan orang yang dibenci adalah kegembiraan dan kegembiraannya. Terlebih lagi, Daluo Jinmen dan Wanjian Pavilion telah berjuang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jenius Kendo yang dikenal sebagai Millennium Langka telah rusak di tangan Daluo Jinmen. Adegan seperti itu, hanya berpikir, biarkan Lin Jingxuan menjadi gembira. Lepaskan 100 mil kegilaan, bukankah kamu mengembalikan harimau itu ke gunung? Rosen pada dasarnya tenang, dan dia merasa ada sesuatu yang salah. Gu Tianjiao tertawa terbahak-bahak dan berkata, tetapi semua perbaikan pedang adalah semua orang yang sombong. Bailey dengan gila membalas dendam dan ingin membantu Luo Yun membalas dendam. Pada akhirnya, dia tidak hanya gagal membalas dendam, dia juga sengsara dan dikalahkan. Sekarang lebih seperti ini anjing mati, mari kita menyembelih. Dalam situasi ini, untuk seorang tukang reparasi pedang, itu memalukan. Dia telah meninggalkan bayangan di dalam hatinya, dan ketajamannya sudah tidak ada lagi, dan pencapaiannya di masa depan harus terbatas. Ngomong-ngomong, Gu Tianjiao tiba-tiba menghentikan suaranya, dan segera, dia muncul di depan Bailey Matman seperti embusan angin, kaki kanannya berubah menjadi gambar sisa, dan menendang keras ke lingkai of Bailey Matman. Kekuatan bayangan kaki sangat menakutkan, dia menendang seluruh tubuh Bailey Matnis keluar dari tanah, setelah mendarat dia menyeka lebih dari 100 meter di tanah sebelum berhenti, darah keluar dari mulutnya dan menodai pakaiannya. Kakiku telah memecahkan laut rohnya. Laut roh retak, dan itu tidak akan membuat budidaya benar-benar hilang, tetapi jika Anda ingin mengembalikannya ke awal, itu adalah kembali ke kurangnya keterampilan. Sejak saat itu, kegilaan Bailey masih bisa Gohuo masih bisa berlatih, tetapi dia tidak lagi jenius. Dari kejeniusan menjadi biasa-biasa saja, pengalaman ini akan selalu tercetak di kedalaman pikirannya, dan akan menjadi seperti ujung tajam, membiarkannya menanggung rasa sakit yang tak ada habisnya, dan rasa sakit dan rasa malunya, Wan Jiange harus selalu bertahan. Pada akhirnya, akankah dia mati dengan penghinaan, atau akankah dia ditinggalkan oleh Zongmen, dan kutukan itu akan terpenuhi terlebih dahulu? Bukankah keraguan ini Lin terasa sangat menarik?
Gu Tianjiao seperti iblis pada saat ini, memanipulasi segalanya, kehidupan gila Bailey lebih baik daripada mati, artinya sangat ganas. Benar saja, saudara Gu bijaksana. Lin Jingxuan tertawa, tentang kutukan Paviliun Wanjian, dia secara alami mengenal orang dalam, dan ada sedikit tanda tawa lucu di wajahnya segera. Setelah suara film, dia melangkah maju dan berjalan di depan Bailey maniak. Dia melihat Bailey maniak masih menatapnya dengan mata lebar, ekspresinya langsung menjadi sangat menarik, kaki kanannya terangkat tinggi, dan kemudian tiba-tiba jatuh. Tapak. Ada suara teredam, kaki kanan Lin Jingxuan menginjak pipi liar Bailey, dengan kekuatan besar ia mengubur setengah dari kepala yang terakhir di tanah, dan darah menggosok Loes, memancarkan bau mual dan mual. Lin Jingxuan membungkuk dan tersenyum tatap muka dengan senyuman pada Bailey. Bailey gila, saya harap Anda bisa ingat bahwa ini hanya mengganggu saya pada akhirnya, tetapi, mulai hari ini, Anda tidak akan pernah bisa ganggu saya karena Anda tidak memenuhi syarat. Setelah mengatakan ini, Lin Jingxuan mengangkat kaki kanannya, pedang hantu itu melambai, dan kedua pedang itu terbang tiba-tiba, menunjukkan salib dengan roh hantu, tercetak di pipi kanan wajah gila Bailey. Daomang mengandung kekuatan spiritual. Begitu menembus ke dalam kulit, ia dengan gila merusak luka salib. Rasa sakit di dalamnya sangat kuat sehingga Rao Sili tidak dapat menahannya, dan dahinya mengalir keluar dengan keringat yang tebal. Sebelum pingsan, dia samar-samar mendengar kata-kata Lin Jingxuan terdengar dan berkata dengan arogan. Tanda pisau silang ini akan selalu tercetak di pipi Anda. Setiap kali Anda melihat tanda pisau ini, saya harap Anda bisa mengingat dari adegan yang terjadi hari ini. Pada saat yang sama, saya juga berharap Anda dapat hidup dengan rasa malu ini dan hidup seperti semut. Kesadaran kegilaan Bailey berkeliaran, sangat samar. Jika dia terpisah, dia seperti berada dalam kekacauan. Setiap kali dia ingin membuka matanya, dia merasa ada kekuatan yang menutupi dirinya, membuatnya tidak dapat bangun. Apakah aku mati? Pikiran datang ke pikiran gila Bailey. Pada saat ini, sensasi kesemutan yang kuat menghantam seluruh tubuhnya, menyebabkan jantungnya bergetar hebat, tetapi setelah beberapa saat, sensasi kesemutan ini perlahan-lahan menjadi lembut, menyentuh tubuh dengan lembut seperti angin musim semi, terutama yang nyaman, ketenangan. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak mati, tetapi di mana dia dan apakah itu aman atau tidak, semua tidak diketahui. Sekarang aku hanya bisa mendengarkan takdirku. Bailey menghela nafas dalam hatinya. Dia merasa sangat lelah. Entah itu tubuh atau pikirannya, dia hanya ingin tertidur. Segera kesadarannya mulai mengembara lagi, ke dalam kekacauan. Saya tidak tahu berapa lama setelah itu, Bailey mania tiba-tiba merasa ada cahaya terang di depannya, dan cahaya itu terus menyebar, dan akhirnya memasuki matanya. Pada saat inilah penglihatannya tidak lagi gelap, dan sesosok muncul di depan. Menghadapi cahaya, senyum tipis menunjukkan padanya. Luo Yun. Bailey dengan panik memukul seluruh tubuhnya, wajah tampan dan tampan ini, senyum yang sudah dikenalnya, telah tercetak di kedalaman jiwanya, apakah dia akan melupakannya? Sepertinya aku tidak jauh dari kematian, dan aku punya ilusi, tapi sebelum aku mati, aku bisa melihat senyum Luo Yun lagi, itu bisa dianggap mati dan menyipit, bahkan. Ini hanya ilusi. Bailey dengan gila menghibur dirinya sendiri, matanya menatap sosok yang sudah dikenalnya, dan dia sudah lama tidak memalingkan matanya. Pada saat itu, sosok itu datang perlahan-lahan, sepasang mata gelap bersinar dengan sukacita, mulutnya sedikit terbuka, dan suara lembut meludahkan, berkata, "Bangun." Bailey dengan panik membeku secara tidak sadar, kemudian dia memusatkan pandangannya ke sekeliling, dan menemukan bahwa dia berada di loteng, pakaiannya telah pudar, dan lapisan obat hitam dioleskan pada tubuhnya, mengeluarkan bau aneh. Ini bukan ilusi. Aku tidak mati. Tubuh gila Bailey tidak bisa bergerak, tetapi pikirannya berubah cepat. Dia tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Mengapa Chu Xingyun muncul di sini? Apakah dia menyelamatkan dirinya sendiri? Tampaknya merasakan kecurigaan dari 100 mil kegilaan, Chu Xingyun menyeringai dan berkata dengan suara. Tenang, kamu memang tidak mati. Meskipun luka di tubuhmu serius tetapi tidak mengancam jiwa, kamu dapat secara bertahap pulih dengan hanya perawatan. Terlebih lagi, bahkan jika lukamu sangat serius dan nyawamu telah terancam, aku punya cara untuk menyelamatkanmu. Orang yang ingin aku lindungi di Loyun, bahkan jika raja ingin membunuh, tidak akan mau merebut jiwamu. Chu Xingyun bercanda lagi.
Setelah mengatakan ini, Bailey Mania segera tersenyum, dan senyum itu menarik luka di tubuhnya, dan sensasi kesemutan muncul lagi, menyebabkannya melukai gigi lurusnya, dan itu sangat menarik. Mad Sword Master, apa kamu sudah bangun? Pada saat ini, suara Sujingan terdengar di luar pintu. Aku melihatnya melangkah keluar dari pintu, melihat bahwa kegilaan Bailey telah kembali sadar, dan segera melihat ke atas dan ke bawah dengan hati-hati sampai dia memastikan bahwa cedera telah dikendalikan sebelum dia menghela nafas lega. Kamu khawatir? Bailey Mania membuat suara sedikit dan berbalik bertanya-tanya. Mengapa kamu di sini, terutama Luo Yun, kamu tampaknya tidak memiliki masalah besar, dan kultivasi kamu. Bailey Matman secara langsung menyatakan keraguannya, Chu Xingyun dan Su Jingan melirik pada saat yang sama, dan pada saat yang sama menunjukkan senyum pahit ketika duduk bersila, mulai perlahan menceritakan. Ternyata setelah Chu Xingyun dan Su Jingan memasuki istana, mereka mulai mencari keberadaan kegilaan Bailey, namun istana ini sangat besar dan memiliki ruang sendiri. Mencari waktu yang lama, masih belum ada apa-apanya. Baru setelah keduanya mendengar suara perkelahian, mereka mengikuti sumber suara dan menemukan Bailey Mania. Namun, mereka satu langkah di belakang. Ketika mereka bergegas ke medan perang, Gu Tianjiao dan yang lainnya telah pergi, Bailey jatuh ke tanah, dan telah memasuki keadaan koma. Dia berdarah di seluruh tubuhnya, dan bahkan organ-organ internalnya terluka parah. Luka-lukanya sangat serius. Untungnya, di kuil jiwa es, Chu Xingyun mendapatkan materi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Setelah penempatan yang hati-hati, ia akhirnya menstabilkan cedera liar Bailey dan membawanya ke sini untuk penyembuhan. Selain itu, Chu Xingyun secara singkat menceritakan masalah kuil jiwa es, tentu saja, ia memilih untuk menyembunyikan sejarah hantu-hantu raja dan Sui Luoqiu, dan dia tidak berbicara. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Chu Xingyun memiliki keberatan tentang mereka berdua. Rahasia ini sangat berpengaruh. Ini melibatkan Xianting dan Xingmen Xianmen. Bahkan Sui Liuxiang akan terlibat. Semakin banyak orang tahu, semakin sulit untuk mengendalikan situasi. Selain itu, bahkan jika Bailey Mania dan Su Jingan tahu rahasia ini, mereka tidak akan berpengaruh pada mereka, dan mereka mungkin meningkatkan beban psikologis keduanya, jadi jangan katakan apa-apa. Tidak heran ketika aku koma, aku selalu merasa ada kekuatan yang melembabkan tubuhku. Pada akhirnya, aku tidak hanya gagal membantu, tapi itu menjadi beban, membiarkanmu menghabiskan sehari dengan sia-sia. Bailey maniak tahu semuanya setelah kejadian itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi lesu, matanya menatap langit malam, matanya juga berubah, tidak lagi setajam sebelumnya, tetapi sebenarnya menjadi sedikit kosong, dekaden. Guru pedang gila, kamu. Su Jingan ingin membuat suara nyaman, tetapi Chu Xingyun menghentikannya, dan setelah membuat gerakan diam, dia membawa Su Jingan pergi dari sini, dan berjanji bahwa hanya ada ruang yang tersisa. Bailey gila, menatap kosong ke langit malam. Waktu berikutnya, ketiganya menetap di sini. Kegilaan Bailey terluka parah, yang melibatkan meridian dan organ dalam, membutuhkan penanganan yang cermat. Apalagi laut rohnya ditendang oleh Gu Tianjiao. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, itu akan mempengaruhi fondasi latihan. Cedera yang begitu serius, saya takut bahwa satu orang hanya bisa melakukan apa-apa, tetapi Chu Xingyun berbeda. Sebagai seorang alkemis tingkat 8, bahkan jika lautan roh rusak, ia memiliki cara untuk mengubah air pasang. Tidak semuanya. Seiring berjalannya waktu, cedera gila Bailey dengan cepat pulih. 2 hari kemudian, trauma Bailey benar-benar sembuh, dan kemampuannya untuk bergerak pulih. 4 hari kemudian, luka batin gila Bailey pulih, dan Linghai retak secara bertahap sembuh, dan kekuatan spiritual tidak lagi bocor, yang nyaris tidak bisa mendesak kekuatan spiritual. Melihat hasil ini, Chu Xingyun bahagia dari hati. Selama periode waktu berlalu, lautan roh gila akan sepenuhnya disembuhkan, dan semua luka akan pulih tanpa cedera tersembunyi. Setelah cedera pulih, efek obat yang tersisa dari roh-roh itu akan diintegrasikan ke dalam tubuh Anda, dan laut roh Anda juga akan mendapatkan kembali vitalitasnya. Pada saat itu, Anda akan bekerja keras untuk mencapai penghalang dari dunia dengan semua kekuatan Anda. Berhasil maju ke roh surgawi ke-7. Kali ini, akun terakhir akan dilikuidasi. Gu Tianjiao dan Lin Jingxuan harus membayar mahal, dan ada Lawson, dan aku masih ingin hidup. Chu Xingyun membantu Bailey gila perban luka, dan lepas dari tubuh secara tidak sadar memancarkan jejak niat membunuh.
Namun, Bailey mania jarang terjadi dan tidak memiliki jawaban. Chu Xingyun menatap mengerutkan kening, tetapi menemukan bahwa mata liar Bailey sedang tenggelam, dan dia menatap kosong pada matahari pengaturan barat. Mata yang dalam dari mata itu samar-samar menunjukkan jejak kesedihan, seolah membangkitkan beberapa kenangan kejam. Kenapa? Apakah kamu masih peduli dengan apa yang terjadi hari itu? Tanya Chu Xingyun langsung tanpa berbalik. Bailey Matman tertegun sejenak, lalu mengangguk dan menjawab, hari itu, aku jatuh ke tangan Lin Jingxuan dan yang lainnya. Tanpa malu, aku hampir kehilangan nyawaku. Seberapa serius masalah ini, dan bagaimana aku bisa melupakan? Namun, kamu tidak perlu khawatir. Aku hanya punya hati untuk membalas dendam atas apa yang terjadi pada hari itu. Aku pasti akan kembali ke puncak dalam waktu singkat dan meningkatkan kekuatanku. Aku pasti akan mengembalikan kebencian ini 100 kali. Ngomong-ngomong, mata orang gila Bailey melayang dengan dingin, dan pedangnya tersentak, dan dia berjalan ke atas langit. Itu sangat ganas, seolah-olah dia telah benar-benar meletakkan masalah ini, dan kembali menjadi jenius yang sombong. Namun, alis mengerutkan kening Chu Xingyun tidak menyebar. Saya melihat dia menatap Bailey mania, jauh di dalam hatinya, sedikit mendesah. Mata Chu Xingyun hui seperti obor. Dia bisa melihat bahwa kata-kata Bailey Matman barusan berpura-pura berani. Pada hari itu, Bailey dengan marah datang dengan kebencian, melonjak ke langit, bersumpah untuk memotong Lin Jingxuan dan yang lainnya di bawah pedang, tetapi pada akhirnya, ia dikalahkan oleh Lin Jingxuan. Meskipun pedang penghancur kegilaan Bailey sangat kuat, pertama hancurkan pedang dan kemudian hancurkan jiwa pedang Daluo. Jika Lin Jingxuan memiliki Luo Shengyu, ia bahkan bisa mengambil nyawa Lin Jingxuan, tetapi ada satu hal yang pedangnya memang benar. Itu memang diblokir. Seperti kata pepatah lama, seseorang menghancurkan kekuatannya, lalu menurun, dan kehabisan tenaga sebanyak 3 kali. Setelah Sword of Destruction diblokir, momentum Bailey Madness mulai menurun, bahkan tanpa Gu Tianjiao dan tembakan Rosen, Bailey Madness masih akan kalah dari Lin Jingxuan. Pada titik ini, Bailey Matman tahu betul bahwa sejak saat itulah jantung pedangnya sudah retak. Pendekar pedang, juga sombong. Bailey dengan gila mengalahkan Lin Jingxuan, dan bahkan pedang terkuat pun dilawan dan dikalahkan sepenuhnya, dan setelah kalah, dia tidak mati, tetapi dipermalukan tanpa henti, pedang dihancurkan, roh terbelah, wajah meninggalkan bekas pisau, seperti anjing korban, dibuang ke alam liar. Bagi seorang tukang reparasi pedang, pukulan ini terlalu kejam untuk menghancurkan hampir semua keinginannya. Itu sebabnya, Gu Tianjiao tidak menghancurkan lautan roh gila Bailey, dia hanya menendangnya terpisah. Apa yang dia inginkan adalah membiarkan kehidupan gila Bailey bertahan, sebagai pecundang, meninggalkan dunia rahasia bintang kuno, terima semua mata orang-orang. Karena di matanya, 100 mil kegilaan, meskipun hidup, sebenarnya telah jatuh, tidak ada lagi ancaman. Luka pada tubuh dapat sepenuhnya disembuhkan dalam waktu singkat dengan banyak obat mujarab, tetapi pukulan ke jiwa sulit untuk dihilangkan. Bahkan Kaisar Wu dari atas, dalam menghadapi penghinaan seperti itu, akan ada bayangan di hati. Berubah menjadi iblis, memengaruhi penanaman kondisi pikiran, belum lagi, Bailey mania saat ini hanyalah seorang pemuda. Chu Xingyun melihat kegilaan Bailey, dan emosinya bahkan lebih kuat. Dalam beberapa hari terakhir, ketika dia membantu Bailey gila untuk menyembuhkan, dia jelas bisa merasakan sikap kesepian dari Bailey gila. Meskipun yang terakhir telah sepenuhnya diatasi dan disesuaikan, dia masih tidak bisa sepenuhnya melupakan. Gila. Chu Xingyun menghentikan pikirannya dan memberikan panggilan lembut, sehingga Bailey Crazy bisa pulih dari keterkejutannya. Bas. Kilatan cahaya putih terang melintas, tapi aku melihat Chu Xingyun membuka telapak tangan kanannya dan mengeluarkan sisa cahaya. Di atas tubuh batu giok seperti kristal, cahaya pedang pamungkas perlahan mengalir, menyebar ke segala arah, sepertinya mengikuti kemuliaan bulan yang cerah. Tahan. Chu Xingyun memberikan perasaan senang kepada Bailey Matman. Kata-katanya tiba-tiba membuat Bailey Matman terpana. Aku tidak tahu apa yang dimaksud Chu Xingyun saat ini. Keraguan adalah keraguan, tetapi Bailey Matman tidak ragu-ragu, tangan kanan mengambil perasaan senang sesudahnya, dan dia memegangnya erat-erat. Tiba-tiba, suara air yang mengalir terdengar, dan Bailey Ren merasa seperti dia telah jatuh ke sungai panjang yang merdu sejarah. Cahaya dan bayangan di depannya berubah, dan pikirannya terbenam.
Dia segera melihat pedang kuno memancarkan cahaya pedang pamungkas berdiri di atasnya di depan kamu. Pedang kuno, cahaya pedang seperti bintang, momentum langit, bahkan hanya adegan cahaya dan bayangan, mengejutkan pikiran gila Bailey, dan ada perasaan yang sangat akrab di benaknya. Pedang ini sangat mirip dengan pedang kuno legendaris yang dicatat dalam buku-buku kuno. Selain itu, daerah di mana itu tampaknya berada di mana pavilion Wanjian berada. Bailey mania menatap Chu Xingyun dengan terkejut, suaranya bahkan lebih penuh dengan horor. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pedang kuno yang legendaris itu bukan fiksi. Pada saat ini, dia sedang mengamati periode sejarah dan legenda. Konvergensi pikiran, saksikan dengan tenang, periode sejarah ini sangat panjang. Suara Chu Xingyun tenang, ekspresi gila Bailey, dan kemudian fokus pada kepala dan benamkan kembali pikiran dalam periode sejarah itu. Setelah melihat ini, Chu Xingyun tersenyum dengan tulus, berdiri, dan meninggalkan tempat itu dengan tenang. Matahari terbit dan terbenam, waktu berlalu, waktu di dunia rahasia bintang kuno berlalu dengan cepat, dan 2 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Saat ini, dia masih berdiri di atas tebing. Matahari yang terik berangsur-angsur turun, dan cahaya malam menimpa dirinya, menghamburkan cahaya keemasan yang redup, matanya berkilau dengan cahaya, terkadang redup, terkadang cerah, dan sepertinya telah banyak menyadarinya. Sejarah akhirnya berakhir, cahaya dan bayangan menghilang, dan kesadaran kegilaan Bailey berangsur-angsur pulih. Dia melirik ke bawah, tetapi melihat Chu Xingyun Pan duduk di sampingnya, dengan sedikit lengkungan di mulutnya, menatap dia. Bagaimana rasanya? Chu Xingyun bertanya dengan keras. Sebuah pedang kuno terpotong ujung pedang seperti puing-puing, dan itu meratapi selama ribuan tahun. Akhirnya, tiba-tiba terbangun, pecah dan berdiri, dan akhirnya menjadi pedang cahaya sisa. Dengan tubuh pedang yang patah, semangat juang yang menyala kembali cukup membuat orang merasa hormat. Bailey dengan panik menatap Chu Xingyun, dan dia tertawa, dan melanjutkan. Pedang dapat melakukan hal yang sama, begitu juga orang-orang, Luo Yun, terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Chu Xingyun bangkit, menepuk-nepuk pakaiannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku membiarkanmu mengamati periode sejarah ini, tidak membuatmu melupakan rasa malu dan menghidupkan kembali semangat juang. Sebaliknya, apa yang sebenarnya kuinginkan adalah membuatmu ingat malu. Meskipun Afterglow telah terlahir kembali, itu masih tidak memiliki ujung pedang. Untuk itu, ujung pedang adalah rasa malunya. Semua ini telah menjadi sejarah. Tidak dapat dihapus, tidak juga bisa dilupakan. Hanya untuk menghadapi rasa malu ini, hanya dengan begitu kamu dapat dilahirkan kembali. Kata-kata Chu Xingyun adalah nyaring, satu kata pada suatu waktu, seolah-olah dia memiliki jenis kekuatan magis khusus, yang sangat tertanam dalam pikiran gila Bailey, dan sepertinya membuka rantai belenggu, membuatnya berpikir tentang segalanya. Aku mengerti. Bailey tertawa liar, ekspresinya tiba-tiba benar, tubuhnya dipenuhi pedang panjang, sengit dan dalam, sedikit lebih terkendali daripada sebelumnya. Dia dihembuskan dengan beban berat, telapak tangannya perlahan diperpanjang, siap untuk mengembalikan cahaya sisa ke Chu Xingyun. Namun, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan senyum di mulutnya, karena aku, pedangmu telah dihancurkan. Jika kamu tidak keberatan, pegangan ini akan dibiarkan, aku akan memberikannya kepadamu. Oke kita lanjut lagi entar malam ya kak, terima kasih.